PSB. Nah ini cap keberangkatan. Nah ini cap kalau bapak dan ibu ke Cengkareng, kalau mau berangkat capnya ini bang. Nah ini sudah kita konfirmasi kepada kantor imigrasi Cengkareng bahwa capnya ini bukan cap kantor imigrasi Cengkareng. Sebenarnya secara kasat mata karena kita sesuai tugas imigrasi kita sudah tahu, tapi untuk dalam bukti pengadilan tentu tidak bisa bicara seperti ini, harus dibuktikan oleh kantor imigrasi yang mengeluarkan, dan itu sudah ada suratnya. Nah ini adalah stiker, ini adalah izin tinggal elektronik ITAS namanya. Nah ITASnya ini pun juga dipalsukan oleh yang bersangkutan terhadap orang yang 4 orang tadi itu, seakan-akan mereka mempunyai izin tinggal terbatas di Indonesia, padahal ini tidak resmi dikeluarkan tetapi buatan si aktor utama tersebut. Ya. Jadi membuat manipulasi identitas, ya, elektronik identitas melalui aplikasi. Dalam pemeriksaan ditemukan juga belangko kitab bentuk lama. Kalau dulu dulu itu seperti ini kitab. Ini kitab mas, kitab. Yang ini kitab, kalau biru kitab. Nah ini juga ditemukan. Nah untuk apa orang asing mempunyai seperti ini? Kira-kira seperti itu pertanyaannya. Karena apa? Karena ini belangko dokumen keimigrasian, orang asing nggak boleh punya, apalagi mempunyai belangko kosong seperti ini. Ya. Nah ini temuan barang bukti pada saat kita menemukan di rumahnya. Nah ini juga cap manifest dimasukkan juga, ya. Ini dari barang bukti ditemukan. Cap juga dari Airport Swedia Stockholm dipalsukan juga. Ini luar biasa nih Pak, sampai dia membuat seperti ini ya. Tapi ini kita hanya aktor utamanya ya dia saja, karena ini semua barangnya di situ. Pak, ada kemungkinan keterlibatan pihak internal nggak Pak? Yang jadi salah satu visa asli, ada yang sama dia dikondisikan di dalam bukti di laptop, itu di scan, terus dihapus, ditukar namanya seakan-akan nama orang, jadi dibukti. Jadi memang ini sudah si otak ini sudah sedemikian rupa memasukkan semua data dengan maksud dan tujuan. Apabila itu sudah terrekod bahwa yang bersangkutan tadi 4 orang ini yang 5 ya, setelah dia sudah punya izin tinggal di Indonesia, otomatis kan dia mengajukan visa nih ke kedutaan yang dituju. Tapi kalau kita lihat di bukti itu kedutaan ke Jepang yang ke aja. Dari pemeriksaan juga mereka bilang akan di Jepang. Dan orang-orang ini juga membayar pada aktor utama ini untuk bisa ke sana. Gitu. Tapi sebelum itu realisasi sudah keburu ketahuan oleh petugas imigrasi. Nah untuk stiker Jepang itu ada juga ya, sudah dapat ya. Sudah ditempel, tapi kita waktu konfirmasi ke kedutaan Jepang, para petugas kita, teman-teman penyidik, mereka menjawab bahwa untuk yang menanyakan itu harus melalui dulu. Tapi kita dari itu yang penting kita sudah dapat terutamanya. Tapi tadi sebenarnya itu untuk memperkuat saja, ternyata berhasil nggak gitu loh ke Jepangnya itu dengan ini stikernya. Apakah stikernya asli palsu kita tidak tahu, karena tidak ada jawaban. Cuman tujuan mereka memang ingin ke Jepang. Nah, motif mereka ke Jepang apa Pak hasil pemeriksaan? Ya tentu untuk bekerja atau apa? Ya pasti ekonomi. Pak, sebelum kasus ini terbongkar, mereka ada yang berhasil nggak diberangkatkan ke Jepang? Justru ini baru pertama kali. Yang pertama kali. Berapa lama Pak jeda sampai ketangkap itu? Sebenarnya dari operasi mereka kalau kita dilihat sekitar berapa bulan? 9 bulan ya? Ada sih. Hampir setahun tuh. Mereka menunggu tuh sampai setahun di tempatnya mereka si aktor utama ini. Tinggal di sini. Iya, tinggal di sini. Kenapa? Sebelah mana Pak? Pak, menjaring kelima ini dari si pelaku aktor utama gimana Pak, cara medsos apa gimana Pak? Apa? Menjaring buat. Nawarinya gimana caranya itu? Oh, masih hubungan keluarga Bro. Oh, nanti saya jelaskan dulu, nanti mungkin saya tanyakan sama penyidiknya detailnya. Tapi saya kasih gambaran saja dulu. Nanti setelah itu pada saat tanya jawab mungkin seperti ini saya tanyakan langsung ke penyidiknya. Karena saya bukan penyidiknya ya, tapi saya bagi gambaran bahwa apa dari temuan kita tadi saya sampaikan itu kita sudah koordinasi dengan baik juga dengan sesama penegak hukum khususnya kejaksaan, dan ini sudah masuk ke tahap P21. Jadi kita tinggal menunggu nanti kalau sudah P21 tentu kejaksaan dan pengadilan. Jadi kita sudah selesai melaksanakan tugas sebagai penyidik ya dalam hal ini
dari divisi imigrasi dan dari kantor imigrasi Karawang untuk melakukan proses penegakan hukum. Jadi pengembangan penegakan hukumnya sudah berjalan dengan baik, ya, kerjasama dengan baik ya, di antara para penyidik kita, sehingga bisa masuk ke proses P21. Nanti untuk penegakan hukumannya tentu hakim nanti yang bukan kita. Di pengadilan apa Pak? Kenapa? Diadilinya di pengadilan apa? Pengadilan Karawang. Kerawang, Karawang. di pengadilan negeri sini. Iya, pengadilan negeri Karawang. Nah, ini adalah tadi lanjutkan lagi. Ini adalah tadi contoh stiker bisa dimasukkan. Jadi ada yang blank ini masih kosong. Ada juga yang sudah diisi oleh yang bersangkutan. Ya. Ini hasil printing bangku kosongnya dan ini. Nah ini yang saya bilang pada saat dia masuk, nah dia akan mendapat stiker visa izin masuk. Nah seperti ini. Nah ini pun dimasukkan juga oleh yang bersangkutan. Nah ini seakan-akan yang bersangkutan juga mempunyai telex bahwa yang bersangkutan telah diizinkan untuk masuk ke Indonesia. Tapi ini pun palsu juga, ya, bukan keluaran resmi. Bentuknya sama, bukan asli, tapi palsu ini, ya, dibuat oleh dia dengan mungkin melihat contoh yang sudah dibuat oleh orang, dan terus dia palsukan sedemikian rupa. Ya. Dan ini pun juga dia memasukkan sampai ke rekening bank. Ya, tapi rekening bank ini kita nggak suratin ya, kira gitu. Tapi intinya itu kita dapat data di laptopnya dia. Ya, jadi ada rekening bank, seakan-akan yang bersangkutan mempunyai Saldo. punya uang di sini. Gunanya untuk apa coba? Pasti gunanya untuk tadi pada saat mengajukan visa. Yes, Mengajukan visa itu kalau kita keluar negeri Pak, ya diminta salah satunya bahwa rekening bank dari yang bersangkutan sebagai pengajuan visa itu. Dan saya bonafit atau tidak. Nah dia buat seperti itu. Ya, jadi dimanipulasi juga dengan si oknum ini tersebut maksudnya. Nah, ya aktor utamanya. Nah, ini jadi bank-bank yang pasukan Mandiri, ya kan? Ada Danamon juga, termasuk ini. Seakan-akan yang bersangkutan ini, si orang yang tadi 4 ini, seakan-akan mempunyai rekening bank dan punya sponsor. Ini perusahaannya juga. Kalau ini perusahaannya kalau usah dicek ya, masalahnya. Ya, nah itu tidak ada. Jadi ini sama juga Pak Bodo, akan bekerja di perusahaan ini, terus mempunyai gaji juga. Kalau kita lihat di beberapa ini itu semua seakan-akan dia digaji berapa puluh juta di perusahaan itu, supaya itu tadi gunanya untuk pengajuan visa ke negara yang dituju. Tapi kalau saya lihat ini kan karena situ temuannya ke Jepang ya Pak. Dan dari pemeriksaan juga mereka menyatakan itu Jepang ya. Ya kira-kira itu ya. Ini tanda daftar perusahaannya juga dipalsukan, tapi ini dia kita tidak tanya, cuma ini bukti yang kita dapat di luar yang dari sisi keimigrasian. Dokumen-dokumen dipalsukan yang kita temukan di dalam pada saat mencintai. Lalu sertifikat gaji karyawan, yang sebelah kocak perusahaan yang kosong. Malah kita menemukan juga belangko ijazah. Coba sampai sedikit. Yang ada orangnya palsu lagi. Iya, pasti orang IT. Ya. Ini profilnya. Ya. Mungkin itu yang bisa. Pak, kalau boleh tahu, kan katanya menikah sama orang Iya, Karawang. sudah 20 tahun. Oh, udah 20 tahun. Iya. Yang bersangkutan malah sudah punya anak. Bagian dari sindikat nggak sih Pak? Kayak penjualan orang gitu. Ya sebenarnya kalau dibilang sindikat, tapi ketua sindikat harus ada orang-orang lain ya. Karena ini kan ketemunya kita langsung ke aktor utamanya nih. Itu sendiri. Jadi kita bukan dari hasil pengembangan pada saat kita penyelidikan itu dia cerita bahwa ini bekerja sama dengan enggak. Justru dia dari awal dia menyatakan bahwa dia tidak tahu apa-apa. Ini adalah maksudnya dia bukan menyatakan paspor itu juga waktu ditanya mana paspor yang berada di tempat Anda, itu kata teman-teman ini kejadiannya waktu pada saat mereka ke situ melihat di jendela itu ada orang gitu loh. Nah, terus teman-teman langsung masuk ke situ. Nah itulah terus langsung dibawa. Nah dari pemeriksaan itulah kita langsung ketahui disampaikan dari hasil pengembangan penyelidikan $2.000 Per orang Pak. per orang. Oh itu baru di. Nah jadi gini, untuk lebih jelasnya saya serahkan kepada penyidiknya untuk pertanyaan yang lebih terkait teknisnya. Tapi itu yang saya sampaikan kepada rekan-rekan, silakan itu tanya jawab. Intinya bahwa hasil pengembangan hukum keimigrasian khususnya di Jawa Barat dan Karawang ya,
itu hasil yang sangat baik karena ini sesuatu yang kita temukan ini bisa dikatakan ini mau memasukkan orang dengan cara tidak resmi melalui negara kita. Ya, jadi ini juga buat perhatian juga buat sebenarnya kalau ada hal seperti ini juga teman-teman pers kalau ada misalnya ada orang asing silakan bantu kami juga karena di tengah pandemi COVID ini memang agak sulit ya kita mau kemana-mana juga khawatir tapi teman-teman ini udah bisa berhasil apalagi kalau teman-teman juga yang dari rekan-rekan pers melihat ada sesuatu laporkan kepada kami dengan senang hati akan lanjutin laporan itu. Jadi kerjasama kita selain dengan masyarakat yang sangat penting juga termasuk Impora ya jadi tolong bantu kami juga agar kami bisa bekerja lebih baik lagi untuk meningkatkan pengawasan kepada orang asing masuk ke tempat kita ya di tengah situasi pandemi COVID-19. Terima kasih. Saya serahkan kepada Pak Ani, silakan untuk bertanya yang lebih